Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-muta'i sultanuh, al-mahrumi min 'adzabihi, an-nafidhi amruhu fi ardihi was sama'i, alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayazzahum bi ahkamihi wa a'azahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum barafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam annallaha azizun hakim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, laisal khabaru kal muta'ayyan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukaddimah tadi saya membacakan sebuah ayat yang menurut Imam Tabari di dalam tafsirnya bahwa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sepupu dan sahabat Nabi SAW yang memiliki keahlian spesifik dalam menafsirkan Al-Quran, mengatakan tidak ada ayat dalam Al-Quran yang paling saya inginkan selain ayat ini. Ayat ini menjadi istimewa karena berkaitan dengan dua hal pokok-pokok keimanan di antara 6 yang wajib kita imani, yakni iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir beserta rangkaiannya. Betapa pentingnya dua hal ini, iman kepada Allah dan hari akhir, sehingga begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut keduanya secara bersamaan. Bahkan sepanjang 13 tahun dakwah Kanjeng Nabi di Makkah, perhatian utama pendidikan kepada umat tertuju kepada dua hal tersebut, yakni iman kepada Allah dan hari akhir. Ayat yang dimaksud Sayyidina Ibnu Abbas, beliau katakan tidak ada ayat Al-Quran yang paling saya inginkan selain ayat ini, berada di surah Al-Baqarah ayat ke-260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, belum percayakah engkau? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku telah percaya, akan tetapi agar hatiku mantap. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor unggas, lalu dekatkan mereka kepadamu dan jinakkanlah dan potong-potonglah mereka. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, lalu lemparkan di atas setiap satu bukit satu bagian. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dengan segera. Wa'alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, meskipun pembuka ayat ini, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, ini menggambarkan permintaan bukti kuasa Allah Ta'ala untuk menghidupkan kembali.
Yang kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, walam tu'min, belum percayakah engkau? Tetapi dua petunjuk ini tidak bermakna bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki keraguan. Jadi walaupun permintaan Nabi Ibrahim itu pengen melihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati, dan kemudian Allah Ta'ala menjawab, apa kowe iki durung percaya? Tetapi dua hal ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dalam keadaan ragu. Mengutip dan mengembangkan pendapat Imam Syaukani, penulis tafsir Fathul Qadir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munil menulis bahwa permintaan Sayyidina Ibrahim alaihissalam merupakan gambaran jiwa semua insan ingin mengetahui setiap sesuatu yang tidak diketahui dan ingin menyaksikan sesuatu yang diceritakan kepadanya. Dua ulama ini kemudian menyitir hadis Nabi, laisal khabaru kal muayana, hanya mendengar berita saja tidak sama dengan langsung melihat dan menyaksikan sendiri. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menerangkan lebih jauh bahwa keseluruhan ucapan Nabi Ibrahim sama sekali tidak meragukan apapun. Kata tanya kaifa atau bagaimana menurut Imam Qurtubi diibaratkan pertanyaan kita kepada seorang penenun baju. Bagaimana caramu menenun baju? Pertanyaan semacam ini diajukan oleh seorang yang telah yakin bahwa yang dia tanyai adalah seseorang yang bisa menenun baju. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan percaya atau tidak, tapi bagaimana. Sementara itu ulama Indonesia Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka dalam tafsir Al-Asar mengibaratkan bahwa rasa ingin tahu Nabi Ibrahim ini diibaratkan kita di zaman modern yang menonton televisi. Ada yang menikmati tontonannya, tapi ada juga yang penasaran, TV ini kok iso urip kepiye carane, maka dia kemudian mempelajari bagaimana televisi bekerja. Nah, kemudian Imam Qurtubi menulis, beliau berkata begini, adapun kata kaifa, bagaimana pada ayat ini adalah meminta kejelasan bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang telah mati. Sedangkan perbuatan menghidupkan sesuatu yang telah mati itu telah dipercayai dan diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, permintaan Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan memerintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor unggas untuk dijinakkan atau dicincang, dipisahkan di 4 gunung yang berbeda. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya, maka 4 burung ini hidup kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anugerah berupa pembuktian kebangkitan setelah kematian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, tafsir-tafsir ini merupakan tafsir yang boleh kita benarkan karena mampu menjelaskan dua iman yang utama, yakni tentang Allah Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta, beserta kuasanya kelak untuk membangkitkan kembali kematian menjadi kehidupan kelak di hari kebangkitan. Pertanyaannya kemudian, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah tentang bagaimana kuasa Allah itu berfungsi dengan bukti nyata, bagaimana dengan kita di masa yang penuh dengan kemajuan iptek? Bagaimana kita memposisikan iman dan keagamaan kita terhadap ilmu pengetahuan yang selalu mengedepankan pembuktian logis dan sifatnya fisik? Maka hadirin rahimakumullah, jawabannya sederhana. Agama dan sains adalah hal yang berbeda, bukan untuk dihadapkan untuk saling membuktikan, bukan pula untuk saling dipertentangkan. Keduanya hadir bersama untuk memberi manfaat yang paripurna. Agama menciptakan tanggung jawab moral berupa kemaslahatan bagi seluruh makhluk, dan sains menjadi alat bagi terwujudnya maslahat tersebut. Iman itu kita rasakan dengan hati, dengan kolbu, di mana akal menjadi penjaganya agar kita tidak terjerumus pada iman yang begitu melangit tetapi melupakan realitas kehidupan di permukaan dunia.
Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi kita peroleh dengan akal, di mana iman ini menjadi penjaganya agar pengetahuan tidak jumawa, hanya menjadi alat pemuas keserakahan manusia. Dan kenapa iman itu kok dengan hati? Kenapa iman tidak dengan akal? Ini paling mudah kalau kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi mengalami Isra Mi'raj, pagi harinya bercerita kepada umat beliau, ada segelintir umat yang pergi karena melihat dalihnya adalah karena apa yang disampaikan Nabi SAW itu tidak masuk akal. Nabi bercerita dari Mekah ke Baitul Maqdis kembali dalam semalam. Tidak ada orang percaya. Ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya, beliau menjawab dengan keteguhan, jika demikian, nek sing ngomong Muhammad bin Abdullah, aku percaya. Pertanyaannya, mengapa kok tidak dengan akal? Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak beriman dengan akal? Karena memang kalau kita beriman dengan akal, padahal akal memiliki batas sehingga ia tidak mampu menerima hal-hal yang sangat tinggi keagungannya. Saya berikan contoh, ini sebagai kisah terakhir. Saya berikan contoh. Seorang ilmuwan sekaligus seniman Italia, Leonardo da Vinci, itu membuat gambar seperti mesin terbang pada tahun 1493. Gambar ini sesok ono mesin iso mabur 1493. Butuh 410 tahun. Pada tahun 1903 butuh 4 abad hingga akhirnya Wright bersaudara dari Amerika Serikat itu pertama kalinya menerbangkan pesawat bermesin dengan satu penumpang sekaligus pilot, mabur kira-kira 259 meter selama 59 detik, terus pesawatnya tiba. Dan 114 tahun kemudian, 2017 kemarin, sepanjang tahun ada 36,8 juta penerbangan berlangsung di seluruh dunia. Kisah penerbangan ini menggambarkan betapa lambatnya akal kita memahami fenomena alam, memahami fenomena fisik, memahami gaya aerodinamis yang bisa menerbangkan pesawat. Jika teknologi pesawat jet itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi, ketika Nabi SAW itu menerima Isra Mi'raj, maka orang-orang gak akan ada yang keluar dari Islam, langsung percaya. Nabi Muhammad berkata dalam surah Al-Isra, diperjalankan, orang percaya, oh berarti Muhammad tadi malam naik pesawat. Tetapi karena saat itu akal manusia belum mencapai teknologi penerbangan, maka menerima Isra Mi'raj sebagai kebenaran adalah mustahil secara akal. Pilihannya hanya dua, percaya dan iman dengan sepenuh hati meskipun tak masuk akal, atau tidak percaya sama sekali. Dan sikap Sayyidina Abu Bakar adalah sebaik-baik contoh keimanan yang sesungguhnya. Nek sing ngomong Muhammad bin Abdullah, aku percaya. Dan inilah iman yang sesungguhnya dengan hati. Nah, hadirin dihormati Allah Ta'ala, sungguh bencana pandemi ini telah menjadi pelajaran agung bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya agama dan ilmu pengetahuan berdampingan. Ada di antara kita yang mengabaikan sains atas nama agama, tetapi dia sebenarnya melupakan nilai-nilai agama maqasidus syariah, yakni perlindungan pada 5 hal: kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta. Hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul aql. Bagaimana mungkin kehidupan agama, akal, keturunan, dan harta dapat bertahan ketika kelima-limanya terancam habis akibat penyakit menular? Apakah benar Islam mengajarkan kepasrahan total kepada Allah tanpa ikhtiar, sementara ilmu pengetahuan sebagai hasil olah anugerah Allah Ta'ala berupa akal menyediakan ikhtiar tersebut? Begitu pula di sisi yang lain dengan mereka yang melupakan nilai agama dan spiritualitas akibat tersilaukan oleh keserakahan,
mengeksploitasi sains untuk kepentingan pribadi atau golongan, untuk semata-mata mendulang keuntungan tanpa empati, dan untuk mengeruk pundi-pundi keduniaan tanpa peduli pada kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan niat baik kita dan seluruh umat Islam untuk terus mendorong penguatan relasi agama terhadap sains, bahwa agama yang menciptakan tanggung jawab moral berupa kemaslahatan bagi seluruh makhluk, dan bagaimana sains yang menjadi alat bagi terwujudnya masalah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil tabi'i sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuh wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azima syanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wassallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asrih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma dfa'ana al-ghula wal-bala wal-waba wal-fakhsha wal-munkar wa syuf al-mukhtalifah wa syada'ida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin na'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.